Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qad qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai limpahan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu telah menghantarkan diri kita untuk mampu menghadiri daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat yang insya-Allah yang nanti akan kita laksanakan. Salawat teriring salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan dalam hidup dan kehidupan kita, baginda Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga untuk para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan tidak lupa khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia, dan juga akan menghantarkan keselamatan bagi kita di akhirat kelak. Hadirin jemaah sekalian, dimampukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan sebuah anugerah yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab panggilan Jumat, tidaklah Allah memanggil hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah Jumat kecuali itu adalah merupakan panggilan keimanan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang khusus, yakni surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka Allah perintahkan kepada kita bersegeralah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul bai', dan tinggalkan segala bentuk aktivitas-aktivitas duniawi kita. Tinggalkan jual beli kita, tinggalkan bisnis-bisnis kita, tinggalkan hal-hal
yang akan mengganggu daripada kehusuan ibadah salat Jumat yang akan kita lakukan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hadirin jemaah sekalian, tidaklah setiap orang yang beriman mampu menunaikan ibadah salat Jumat atau mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Mengapa? Sebab panggilan Jumat itu adalah merupakan panggilan keimanan. Karenanya kita lihat begitu azan berkumandang, masih ada saja saudara-saudara kita yang mengaku muslim, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia sibuk dengan urusan duniawinya. Namun dia sibuk dengan urusan-urusannya yang lain. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, rezeki-rezeki yang ia nikmati selama hidupnya. Oleh karenanya berbahagialah kita, bersyukurlah kita yang hari ini telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, ditanamkannya kekuatan iman dalam diri kita, sehingga kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini kita alhamdulillah mampu atau dimampukan oleh Allah untuk menunaikannya. Hadirin jemaah sekalian, ada satu maqalah, kata-kata bijak ataupun nasihat buat kita semuanya, di mana kata bijak itu mengatakan lan tarji'al ayyamu allati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu dari kehidupan kita. Hadirin jemaah sekalian, kalau kita perhatikan nasihat ini benar adanya, memang begitulah keadaan kita. Sesungguhnya waktu yang kita punya sekarang inilah kita. Nanti setelah ini kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya hadirin jemaah sekalian, waktu yang terus mengalir dalam kehidupan kita sebenarnya adalah usia dan umur yang telah berkurang, yang telah berlari dalam diri kita. Karenanya jika kita melewati waktu-waktu dalam kehidupan kita tidak lagi bukan karena Allah, tidak lagi karena berlari menuju Allah, tidak lagi bukan karena untuk beribadah, menambah ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya dengan apapun kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan bisa untuk menebus waktu-waktu yang telah lewat dari diri kita. Karenanya kemudian pepatah Arab juga mengatakan waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak bisa mempergunakan pedang itu dengan baik, maka dia akan melibas kita, maka dia akan menghantam diri kita, dia akan melukai diri kita. Begitulah sejatinya waktu yang pernah kita miliki di dunia ini. Dia akan melewati kita ibarat anak panah yang keluar dari busurnya. Dia tidak pernah memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Dia akan melibas seluruhnya, sebagaimana kemudian Allah perintahkan kepadanya, dipergulirkan waktu siang hari, dari pagi hari menuju siang hari, siang hari menuju sore hari, sore hari menuju malam hari. Tetapi ketahuilah dari kita bahwa semua waktu yang ada pada kita ini akan Allah pertanyakan tentang umur kita dan tentang sesuatu yang telah hadir dalam hidup kita. Sudahkah itu semua kita hadirkan seluruhnya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk beribadah kepadanya. Hadirin jemaah sekalian, dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapakah manusia yang terbaik dan siapakah manusia yang buruk itu. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah, ayyun nasi khairun?
Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qila fa ayyun nasu syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Dijawab dengan tegas, dengan jelas, dengan sharih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang telah diberikan umur yang panjang, usia yang panjang, waktu hidup yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna amaluhu, namun dia sebagai hamba telah mempergunakan waktu itu dengan sangat baik. Waktu itu telah diisi untuk kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat, diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menyelesaikan urusan-urusan dunianya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, fa ayyun nasi syarrun? Lalu kemudian, ya Rasulullah, siapa itu manusia yang paling buruk? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk itu adalah mereka yang telah diberikan usia oleh Allah, mereka yang telah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun umur itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, namun umur itu tidak menghantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur itu telah menipu dirinya, waktu itu telah melalaikan dirinya, sehingga kemudian dia tidak menjadi hamba yang terbaik, dia memilih menjadi hamba-hamba yang buruk. Karenanya hadirin jemaah sekalian, ternyata umur yang kita punya ini, dia menjadi tolak ukur bagi kita akan baik dan tidaknya diri kita. Maka kemudian muhasabah ke dalam, kita lihat diri kita, benarkah usia ini telah benar-benar kita syukuri? Benarkah usia ini telah benar-benar kita jadikan ia sebagai jalan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala? Karenanya hadirin jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada sebuah doa, bagaimana seharusnya kita menjadikan hidup kita di dunia ini wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis ini atau doa ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jemaah sekalian, inilah yang mesti kita usahakan dalam kesempatan hidup kita di dunia ini. Karena sejatinya kehidupan yang kita kejar di dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan kita, akan tetapi ini menjadi penghantar daripada kehidupan kita yang abad dan abidin, yakni di akhirat kelak. Dan sebagai seorang muslim, tentu kita semuanya mendambakan akhir hidup yang baik, di mana akhir hidup yang baik itu menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Demikian khutbah pertama yang dapat khatib sampaikan sebagai nasihat buat pribadi khatib sendiri, dan mudah-mudahan bagi kita semua untuk bisa atau mampu memaksimalkan usia, umur, waktu yang kita punya selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi filni wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'd, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis
sebagai peringatan bagi kita karena memang kita sebagai manusia seringkali sifat luput, sering lupa, khilaf dan lain sebagainya seringkali kemudian menjadi alasan bagi kita, atau seringkali memang hadir dalam setiap kita. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang hal ini agar kemudian kita selalu berusaha mawas diri, memperhatikan keadaan kehidupan kita di dunia ini. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nasi as-sihah wal farah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat itu adalah kesehatan dan waktu luang. Hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu menjadikan kesehatan yang kita miliki atau yang telah diberikan oleh Allah ini semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu menjadikan waktu-waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini menjadi waktu yang terbaik yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita di kesempatan siang hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.